Pernahkah kamu merasa terjebak dalam reply percakapan yang sudah berlalu? Mungkin kamu terlalu memikirkan kesalahan kecil yang seharusnya sudah kamu lupakan. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Penyebab kamu reply percakapan. Setiap kali kita terjebak dalam reply percakapan, sebenarnya itu adalah bentuk dari overthinking. Kenapa bisa begitu? Pikiran kita kadang bibirnya lebih cepat dibandingkan dengan mulut kita saat sedang berbicara. Kita sering merasa harus memberi makna pada setiap kata yang kita ucapkan, terutama jika pertemuan itu melibatkan orang yang kita anggap penting. Banyak dari kita juga sering terpengaruh oleh pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Situasi ini membuat kita sulit untuk bergerak maju, terus-menerus memutar apa yang telah terjadi. Apa yang kita harapkan dari semua ini? Mungkin kita ingin menghadapi ketidakpastian yang mengganggu atau memastikan bahwa kita tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Ini bisa sangat melelahkan dan kadang membuat kita merasa terjebak dalam pikiran sendiri. Chapter 2, Dampak dari reply percakapan. Terjebak dalam reply percakapan bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental. Ketika kita terus-menerus memikirkan apa yang seharusnya dikatakan atau dilakukan, kita memaksa diri kita untuk hidup di masa lalu, bukan di saat ini. Dampaknya, kita jadi sulit untuk fokus pada aktivitas lain. Ketika keadaan ini berlarut-larut, kita sering merasa cemas, marah, atau bersalah, dan hal ini hanya akan memperburuk suasana hati kita. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa menjadikan kita lebih stres dan bahkan mengganggu produktivitas. Pikiran yang berulang itu tidak hanya mempengaruhi mental kita, tapi juga emosi. Kita sering merasa lebih sensitif dan mudah marah karena terus memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah, alih-alih menikmati kebahagiaan di waktu sekarang. Chapter 3, Cara mengatasi pikiran yang menghantui. Menghadapi reply percakapan yang mengganggu ini adalah sebuah proses yang perlu kesabaran dan ketekunan. Pertama, kita harus bisa mengenali kapan kita mulai terjebak dalam siklus itu. Satu cara yang bisa kita coba adalah dengan menuliskan perasaan kita. Apa yang membuat kita terus memikirkan situasi tersebut? Dengan menulis, kita bisa meredakan ketegangan dan mulai fokus pada pemecahan masalah yang lebih jelas dan terarah. Selain itu, kita juga bisa berlatih mindfulness dengan meluangkan waktu untuk bernapas dan membawa pikiran kita kembali ke sekarang. Melalui meditasi atau hanya sekadar duduk tenang bisa membantu. Percayalah, hal ini bisa memberikan dampak yang signifikan. Ketiga, jangan ragu untuk berbagi dengan orang terdekat. Kadang, kita butuh perspektif orang lain untuk melihat suatu masalah jadi lebih jelas, dan dengan berbicara, kita bisa merasa lebih lega. Chapter 4, Mengubah pola pikir negatif. Seringkali, reply percakapan dipicu oleh pola pikir negatif kita sendiri. Kita cenderung melihat diri kita dengan kritis, memperbesar kesalahan, dan mengabaikan keberhasilan yang kita capai. Ini adalah pola yang tidak sehat dan perlu kita ubah. Kita harus berlatih untuk lebih bersikap positif dengan mengingat bahwa tidak ada yang sempurna. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Ketika kita melakukan kesalahan, cobalah untuk melihatnya sebagai bagian dari proses belajar. Jika kita bisa fokus pada hal positif, kita dapat merasa lebih baik tentang diri kita sendiri dan menciptakan pola pikir yang lebih sehat. Ingatlah untuk lebih menghargai prestasi kecil yang kita capai, bagaimanapun itu, bahkan jika terkesan sepele. Dengan begitu, kita dapat mengurangi dampak dari kenangan buruk yang terus mengganggu pikiran kita. Chapter 5, Langkah menuju penyembuhan. Setiap orang pasti menghadapi masalah di hidupnya, dan kita semua perlu memahami bahwa itu adalah bagian dari perjalanan kita. Pertama, kita perlu menerima bahwa reply percakapan adalah hal yang wajar dan mungkin terjadi pada siapapun. Kedua, sangat penting untuk menyediakan waktu bagi diri sendiri dan memberi ruang bagi perasaan itu. Mungkin kita bisa menjalani berbagai aktivitas yang dapat membantu kita untuk lepas sejenak dari pikiran tersebut. Hobi baru, berkumpul dengan teman, atau menikmati waktu sendiri bisa sangat membantu.
Dalam proses ini, jangan lupa untuk bersabar dengan diri sendiri. Perubahan membutuhkan waktu, dan kita harus memberi diri kita izin untuk merasa tidak nyaman pada awalnya. Seiring berjalannya waktu, kita akan bisa mengurangi frekuensi kejadian reply yang mengganggu dan mulai lebih menikmati hidup. Ingat, kita semua berhak untuk merasa baik dan melanjutkan hidup kita dengan semangat baru. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk belajar lebih banyak tentang cara menghadapi tantangan hidup. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.